Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Benediktus yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman dan renungan pada hari Kamis Pekan Biasa ke-32, kalender liturgi tanggal 11 November 2021. Bacaan pertama. Kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cerminan tak bernoda kegiatan Allah. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang, dialah yang unggul. Sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat, ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya. Kalian ingin melihat salah satu
hari Anak Manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, "Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini." Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Bacaan-bacaan pada hari ini berbicara mengenai dua hal yang berbeda, tetapi memiliki ciri yang hampir sama. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan suatu pantulan cahaya kekal sebagai gambaran kebaikan Allah yang tak akan terkalahkan oleh kejahatan. Sedangkan Injil Lukas hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang tanpa tanda-tanda lahiriah dan tak terlihat, namun hadir dalam kehidupan nyata umat manusia. Keduanya hendak menggambarkan keagungan Tuhan di hadapan ciptaannya. Dalam artian, kebijaksanaan merupakan sikap dan tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam menentukan suatu keputusan, terutama hal yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, seperti para pemimpin yang menjadi pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijaksanaan merupakan suatu kebaikan yang mesti dimiliki oleh semua orang dalam mewujudkan kerajaan Allah. Meskipun kerajaan Allah itu tak kelihatan, namun hadir dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Oleh karena itu, sebagai warga kerajaan Allah itu, di mana semua orang hidup damai meskipun berbeda latar belakang, kita hidup saling menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan dan hidup saling mencintai. Jangan membayangkan kerajaan itu akan datang nanti, pada hari kiamat. Kerajaan Allah itu sudah mulai sekarang di dunia ini. Sebab kerajaan itu telah hadir di tengah kita dan secara penuh dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah ini di masyarakat kita masing-masing, dengan menunjukkan sikap peduli terhadap sesama ciptaan Tuhan. Di tengah dunia ini, kita memiliki banyak kesempatan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan sentuhan tangan kita untuk tetap bertahan hidup, dan banyak pihak yang konflik membutuhkan kebijaksanaan kita untuk berdamai. Maka, jadilah pribadi yang bijak dalam hidup di dunia ini, karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Marilah berdoa. Ya Allah, jadilah kehendak-Mu dalam diri kami. Semoga kami taat dengan apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Amin.